Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Asria dengan NIM 8566555241. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari UPBJJ 17 UP Jambi. Di sini saya akan melengkapi tugas 3B saya dalam pembelajaran mikro. Di sini saya telah menyusun tentang tugas yang saya kerjakan di tugas 3A saya, yaitu penyusunan rencana pembelajaran RPP Bahasa Indonesia di SD kurikulum ke-13. Rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu RPP, mata pembelajaran yang saya ambil adalah Bahasa Indonesia di kelas 5 SD. Temanya lingkungan atau tumbuhan dan kehidupan sekitar. Waktu yang dibutuhkan 2 kali 30 menit. A. Tujuan pembelajaran. 1. Melakukan pengamatan pada tumbuhan yang ada di sekitar rumah dan di sekolah. 2. Mencatat hasil data pengamatan tumbuhan seperti ciri fisik, manfaat tumbuhan, dan fisiknya. 3. Menyusun teks laporan pengamatan tumbuhan yang sederhana, terstruktur, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. 4. Menyajikan teks laporan secara tulis dan percaya diri dan jelas. 5. Mempresentasikan hasil penelitian tumbuhan tersebut di depan kelas. B. Materi pembelajaran. 1. Ciri-ciri umum tumbuhan seperti biji, batang, daun, dan bunga, dan akar. 2. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan dan kehidupan manusia. 4. Kaidah teks laporan pengamatan yang dilakukan. Contohnya: 1. Struktur, pendahuluan, jenis tumbuhan, isi, ciri-ciri dan fungsinya apa, penutup ataupun kesimpulan. 2. Ciri bahasa, objektif menggunakan istilah umum. C. Metode dan model pembelajaran. 1. Metode: observasi, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. 2. Model: pembelajaran tematik terpadu, sederhana dengan pendekatan saintifik atau pengamatan, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengasosiasi, mengomunikasi, dan menganalisis. D. Media dan sumber belajar. 1. Media. A. Tumbuhan di halaman sekolah atau di rumah. B. Lembar kerja pengamatan, buku catatan, atau kertas. C. Gambar anak tanaman. 2. Sumber. A. Buku Bahasa Indonesia kelas 5 kurikulum 2013. B. Buku pengayaan tentang tumbuhan dan lingkungan pendahuluan berdurasi 10 menit. A. Guru mengondisikan kelas dan berdoa bersama. B. Abstraksi. 1. Guru menunjukkan foto atau gambar tumbuhan dan menanyakan apa saja tumbuhan yang ada di sekitar sekolah ataupun rumah kalian. Siswa akan menjawab secara lisan dan singkat. Guru menyampaikan tujuan. Hari ini kalian akan mengamati tumbuhan, mencatat data, dan menulis teks laporan pengamatan. Guru akan menjelaskan kegiatan pengamatan. 1. Siswa akan memilih satu jenis tumbuhan di lingkungan sekolah ataupun di rumah. 2. Siswa akan mencatat ciri-ciri dan manfaatnya. 2. Kegiatan inti berdurasi 30 menit. 1. Siswa dibagi dalam kelompok kecil berjumlah 3 atau 4 orang. 2. Setiap kelompok mengamati satu tumbuhan di halaman sekolah atau dari contoh di rumah. 3. Guru memandu siswa memperhatikan 1. Bentuk batang, daun, bunga, akar, warna daun, tinggi tanaman, tekstur batang, lingkungan tumbuhan di tanah atau pot atau pekarangan, dan lain-lain. B. Pencatatan data. 1. Tiap kelompok mengisi lembaran pengamatan tumbuhan berupa tabel sederhana. Nomor, aspek pengamatan, jenis tumbuhan, bentuk daun, bentuk batang, warna, tempat tumbuhan, manfaat bagi lingkungan ataupun manusia.
2. Siswa mencatat data dan mengajukan pertanyaan ke guru atau teman jika bingung. 3. Guru berkeliling, membimbing dan mengarahkan catatan agar rinci dan sistematik. C. Menyusun teks laporan sederhana. 1. Guru menjelaskan struktur teks laporan seperti pendahuluan, menyusun jenis tumbuhan dan tempat pengamatan. Isi, menggambarkan ciri-ciri tumbuhan, batang, daun, bunga, dan akar dan fungsinya. Penutup, menyampaikan manfaat tumbuhan bagi lingkungan ataupun manusia. Siswa menulis draft teks laporan pendek atau 4 atau 6 paragraf di buku atau kertas. Contohnya, tumbuhan yang kami amati adalah pohon jambu. Pohon jambu berada di samping ruang kelas 5. Batangnya berwarna coklat dan kuat. Daunnya berbentuk lonjong dan berwarna hijau. Buah jambu dimakan oleh manusia dan menyediakan oksigen bagi lingkungan. D. Kegiatan kreatif. 1. Siswa menghias teks laporan. Contohnya, gambar teks tumbuhan yang diamati, tabel ringkasan, dan data pengamatan di pinggir halaman. Beberapa kelompok ditunjuk presentasi singkat 1 atau 2 menit di depan kelas. 3. Kegiatan penutup berdurasi 10 menit. Siswa menyampaikan secara lisan apa manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Guru memberi penguatan. Tumbuhan penting untuk udara bersih, makanan, dan keseimbangan lingkungan. Siswa mengumpulkan teks laporan sebagai tugas individu ataupun kelompok. Guru memberikan umpan balik dan menjelaskan rencana tugas selanjutnya. Misalnya, revisi ataupun penyuntingan. F. Pembelajaran efektif dan kreatif. 1. Pembelajaran efektif. A. Menggabungkan teori struktur teks laporan dengan praktik dan pengamatan langsung. B. Siswa terlibat aktif dalam mengamati, mencatat, dan menulis. 2. Pembelajaran kreatif. A. Siswa menggambarkan tulisan dengan menggambar di diagram. Sumber 1. Buku Bahasa Indonesia kelas 5 kurikulum 2013. 2. Buku pengayaan tentang tumbuhan dan lingkungan. G. Penilaian terbagi menjadi 3 aspek. Aspek yang dinilai, teknik dan bentuk instrumen. 1. Pengamatan tumbuhan. Tekniknya observasi selama kegiatan praktik. Bentuk instrumennya lembar pengamatan. Mencatat perilaku dan partisipasi. 2. Mencatat data. Tekniknya tertulis lembar kerja. Bentuk instrumennya tabel pengamatan tumbuhan. Aspek yang dinilai 3. Penyusunan